Seorang guru pernah bertanya kepadaku, "Menurutmu SMA itu apa?" Lalu aku pun terdiam. Dan mungkin untuk saat ini jawaban mereka lah yang mewakiliku. Ya, perkenalkan, nama saya Rasibur Aziz. Presiden Umaji Almaas. Saya Bayu Salam Mustika. Bayu Kunsoroja. Tifa Reza. Dika Gantur. Fainu Salman. Fitria Yunitasari. Sekar Pramesti saya Kumalasari. Ayu Nur Fadila. Umu Salama Istaini. Sekar Fatimah Zahrah. Bayu Wajib Pamungkas. Cendekia Jaring Kusuma. Fitriani. Eka Sri Wahyuni. Pratiwi. Brenda Trianing Tias. Andromeda Nusantara. Alvina Dina Aulia. Nisa Sofia. Fitriani. Radinka Aurelia Abista. Yunita Rahayu. Kalau kesan di SMA ini ya alhamdulillah sekolah di sini asik ya, karena bapak ibu gurunya juga enak-enak. Kesannya itu di SMA ini bagus sih. Banyak pengalaman dari kejadian-kejadian yang tidak terduga yang mungkin tidak akan bisa dilupakan. Kesan di sini ya baik buat guru-gurunya, pengajar, karyawan. Dan cukup baik dalam, misalnya guru cukup baik dalam menyampaikan pelajaran, karyawan ramah, ya semuanya baik di sini lah. Baik banget, gurunya baik-baik, sekolahnya bagus, tapi Tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ya. Karena selatan kelasnya utara. Kesan sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar seperti masih kurang berkesan karena tertutup pandemi ini. Jadi kesan di sekolah di sini jadi kurang lebih bermakna. Kesannya sih ya seneng ya. Saya menenangkan, Apa sih? di kelas. Tapi yang paling gak enak ya sekolah online. Gak bisa ketemu teman, gak bisa halangi juga. Dan sekolah itu menjadikan saya jadi pribadi yang lebih baik dari sisi guru dan teman-teman gitu. Ada senangnya, ada sedihnya juga sih, tapi kebanyakan senang. Soalnya bisa ikut kegiatan, event, dan punya teman-teman yang seru. Kalau kesan di SMA Negeri, selama sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar itu asik, seru, mantap. Pokoknya kayak di SMA tuh dapat pelajaran yang lebih sih menurut aku. Soalnya kan aku juga ada di beberapa circle pertemanan dan beberapa organisasi yang memberikan aku pelajaran. Kesan saya masuk ke SMA 1 Karanganyar ini menarik. Terus juga SMA ini sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dan budi pekerti. Baik, untuk kesan saya untuk pertama kali itu kaget karena ternyata SMA Negeri 1 Karanganyar ini sangat luas sekali, bangunannya banyak dan juga fasilitasnya juga banyak. Kesan aku sekolah di SMA 1 Karanganyar itu asik, terus dapat banyak pengalaman. Soalnya aku juga termasuk orang yang suka ikut organisasi gitu. Kesan selama sekolah di SMA 1 Karanganyar asik, dapat banyak pengalaman baru tentunya, terus dapat banyak teman, terus jadi tahu sifat-sifat teman yang lain, terus dapat pengalaman berorganisasi tentunya. Kesan saya sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar itu sangat menyenangkan karena guru-gurunya yang sabar dan hebat dan teman-teman yang saling mendukung satu sama yang lain. Kesan saya selama bersekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar biasa aja. Kesan sekolah di sini itu seneng sih, tapi nggak sukanya itu kalau misal lagi mau ada kegiatan diumuminnya selalu mendadak, terus kelasnya jadi kurang persiapan dan kelasku selalu kalah. Kesan-kesan saya selama di SMA yang pertama, saya mendapat pengalaman baru karena di sini banyak teman-teman yang belum saya kenal sebelumnya. Dan juga di sini banyak guru-guru yang sangat baik dan membimbing saya untuk menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Kesan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar, mungkin menurut saya biasa aja ya. Karena dengan adanya COVID ini, ya menurut saya biasa aja. Pembelajaran lebih sulit mungkin, lebih susah dipahami.
kesannya tuh di luar ekspektasi ya. Aku pikir di SMA bakalan banyak banget pengalaman menariknya, bakalan kayak apa itu namanya, pergaulannya tuh bakalan nol gitu. Tapi karena corona jadi kurang banyak pesan-pesannya. Ya asik kalau singkat. Bagus deh. Sangat asik kan? Bener kok, bener asik. Kesannya asik, temennya asik, kakak kelasnya asik, adik kelasnya gak asik. Jujur lebih baik kan. Kesannya bapak ibu guru SMA Negeri 1 Karanganyar asik-asik. Sama kabel. Kalau untuk kesan sih saya sebenarnya bisa dibilang sebagai pelajar yang tidak terlalu pintar, dan saya emang apa ya, kayak di sekolah itu tidak sepenuhnya untuk mencari ilmu, tapi waktu SMA menurut saya itu waktu untuk kita bisa mencari pengalaman, baik itu pengalaman kita belajar berkomunikasi dengan orang lain, bersama guru, bersama semua kalangan di sekolah. Menurut saya itu yang paling penting. Dan alhamdulillah selama saya bersekolah di SMA di Karanganyar, saya mendapatkan itu semua, dan juga apa yang saya pelajari selama 3 tahun itu bisa saya praktekkan di lingkungan saya saat ini. Sebenarnya berkesan, tapi semenjak adanya pembelajaran secara virtual itu membuat masa akhir SMA itu kurang berkesan. Hampir 1 tahun lebih kita menghabiskan pembelajaran secara daring di rumah. Itu sangat membosankan dan membuat hubungan pertemanan kita itu kurang terjalin erat. Saya pernah kerasukan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Saya naik pohon. Itu karena saya juga diceritain teman, jadi saya kan nggak kerasain, jadi diceritain teman kalau saya naik pohon gitu. Ketika aku dipanggil ke ruang kepala sekolah karena ada masalah kelas yang membuat masalah, aku yang akan menjawab. Itu sih yang paling gak bisa dilupakan. Terus miniatur bersama dia Zidane. Hukumannya lari. Bolos sekolah. Dari kelas 10 itu saya ikut apa? Oke. Dari kelas 10 bolos sekolah sama teman-teman sekelas. Oke. Sama IPS 4 juga? Iya, sama IPS 4 juga. Pengalaman alhamdulillah lolos dari kasus yang menjual rongsokan sekolah. Itu kemarin dapat sekitar 2 kintalan, sekitar 300 ribuan. Lumayan buat dibagi makan-makan. Sebagai guru tidur 13 hari. Kalau saya sih pengalaman ya banyak ya. Beberapa kali masuk BK sampai pernah ditawarin mau pindah ke sekolah mana gitu. Tapi ya guru-gurunya sangat membimbing, jadi saya bisa berubah sampai saat ini. Yang paling diingat sih biasanya ngerjain tugas sampai malam, terus ikut lomba ke Jakarta. Pas waktu kelas 11 itu ceritanya dulu itu aku ikut lomba KIM sama teman-teman, tapi itu masih kayak nyusun gitu kan. Nah, dan itu tuh pertama kali dispen di kelas 11. Terus habis itu ada ulangan. Kan kalau dulu kelas 10 walaupun lomba dispen terus ada ulangan tuh boleh di-skip. Terus sama guru yang itu enggak. Nah, terus aku tuh dicariin sama gurunya ke perpustakaan, tapi aku lagi nggak di perpustakaan. Terus aku balik ke kelas, buka pintu, atau mengisi bu, saya mau ikut ulangan, diusir, terus pintunya dibanting. Mantap, itu yang nggak terlupa sampai sekarang. Waktu itu saya pernah ikut lomba Mas Mbak Semansaka, saya bersama Furkon, dan itu saya didis karena saya salon. Itu hal yang tak terlupakan. Nah, untuk hal yang tidak terlupakan, saya itu dulu pas musim mangga saya dan teman-teman itu mengambil mangga sekolah, karena sekolah itu ada pohon mangga dan pas itu berbuah kami buat berujak. Kan pada saat pelajaran ada pelajaran X lah. Nah itu di situ kan pelajaran kosong tapi dikasih tugas lah.
waktu itu aku udah ngerjain tugas, tapi habis setelah ngerjain itu aku nggak duduk, nggak stay di bangku lah, aku tuh jalan-jalan ya, terus aku ke belakang lah, di belakang itu ada yang mainan gitar. 5 menit kemudian itu gurunya itu datang, dan gurunya itu langsung nunjuk aku gitu loh, langsung bilang itu yang belakang itu ditulis nomor absennya gitu. Aku kaget, terus di situ juga aku takut juga, disuruh maju, terus dikasih nama sama nomor absennya, terus habis itu balik ke bangku. Malu sih, tapi ya itu yang nggak terlupain itu. Pengalaman dispensi tentunya. Waktu itu dispen full 1 minggu karena mau lomba FLS 2N. Waktu itu ada ulangan tuh, ada beberapa ulangan dari guru-guru. Karena mungkin awal kelas 11 ya, jadi nggak tahu sifatnya gurunya. Dicariin sama gurunya, cariin sampai ke ruang musik. Terus habis itu, tapi tetap aja kekeh nggak mau ikut ulangan, soalnya belum belajar malamnya. Terus habis itu udah deh dimarahin, terus dibilang emang nggak bisa ulangan dulu, emang harus diutamain lombanya, emang pasti menang lombanya gitu deh. Terus habis itu baru 1 guru, ada guru-guru lainnya juga sama aja sih, intinya dibilang kayak gitu. Terus setelah dibilang kayak gitu, hasil akhirnya pasti dikasih nilai C. Memperingati Hari Kartini di sekolah karena itu memperingati Hari Kartini satu-satunya selama 3 tahun karena corona. Waktu saya bangun tidur, tiba-tiba Pak Amin datang ke rumah. Lalu saat ibu saya sedang mengajar, Pak Basuki datang ke rumah. Sekian. Pernah bolos sama teman-teman kelas, terus kita lempar-lemparan tas di pagar dekat kantin, dan kita langsung nyeblak. Dikeluarkan dari kelas karena tidak mengerjakan tugas. Itu yang kehujanan, kan kehujanan tuh sekolah perempuan itu. Kekalahan Raimuna Cabang 2020. Jadi selama kurang lebih 1 bulan tuh aku pulang malam terus, dan waktu itu emang ada lomba di Bogor sama Semarang. Jadi waktu hari itu berangkat sore, paginya langsung lomba di Bogor. Habis pulang dari Bogor sorenya itu langsung ke Semarang. Habis pulang dari Semarang lomba, langsung besoknya lagi langsung berangkat sekolah. Itu sih kayak ngerasa sibuk banget, jadi anak SMA-nya langsung ngerasa kayak ini ya enak aja gitu sibuknya, apalagi waktu ikut teater itu seru banget. Bolos gara-gara salah baju. Waktu hari Kamis, ada hari apa kita pakai baju batik harusnya, terus gara-gara ada hari nasional pakai baju OSIS, terus kita pulang balik lagi, dan itu ketahuan 1 kelas, tapi ditulisnya izin. Kalau mau olahraga sih pasti bagi-bagi skincare, sunscreen terutama, sama lotion. Pada saat itu saya pernah menjadi calon ketua OSIS, dan menurut saya itu merupakan pengalaman yang sama sekali tidak akan saya lupakan, karena di situ saya merasa bangga, merasa dipandang oleh semua masyarakat SMA Negeri 1 Karanganyar, dan banyak pengalaman di OSIS. Contohnya yaitu ketika saya dalam bahasa kutip usung-usung, itu merupakan salah satu pengalaman yang ya kalau misal diingat sekarang ya, oh saya pernah kayak gitu ya dulu, yang merasa bangga sekaligus terenyuh aja hatinya. Jadi kejadiannya itu kan waktu kita pulang selibur dari Bali. Lama kan tuh dari Bali ke Kebumen. Nah, selama perjalanan itu ada salah satu teman kami, sebut aja namanya Kang Besar. Waktu itu dia tuh lagi pengen banget buang air besar, tapi kita tuh lagi di daerah yang sulit untuk menemukan WC umum ataupun pom bensin. Akhirnya dia nahan lah tuh untuk buang air besar cukup lama, sampai akhirnya salah satu teman kami tuh ada yang bilang bau nggak sedap kan. Nah, si Gangsar ini dia duduk di posisi belakang, itu otomatis baunya nyengat banget dong, apalagi di bis itu ber-AC.
Akhirnya ketahuan lah kalau dia tuh udah buang air besar di celana. Nah, secepat mungkin supir bus itu cari tempat atau WC umum untuk dia buang air besar. Sampai akhirnya nemuin pom bensin dan dia langsung turun dengan sendal jepitnya dan dia buang air besar di situ. Setelah dia kembali ke bis, teman-teman langsung ngejekin dia karena dia buang air besar di celana kan. Nah, akhirnya selama perjalanan itu Gangsar tuh cuma diam aja di bis. Semoga SMA Negeri 1 Karanganyar menjadi sekolah yang lebih maju, yang berwawasan global dan berwawasan kebangsaan. Apalagi di masa pandemi Covid, semoga generasi-generasi SMA Negeri 1 Karanganyar atau peserta didik SMA Negeri 1 Karanganyar lebih berprestasi ke depannya dan berkreasi dan berinovasi. Pesan untuk guru yang pertama ya, pesannya untuk guru itu gimana ya, jangan suka marah-marahin murid, karena murid itu ya murid, siswa untuk belajar bukan untuk dimarahin. Nah, kalau muridnya sendiri, pesan untuk murid-murid generasi di bawahku ya, ayo nakal, buatlah kenangan yang sangat indah dan berkesan tidak bisa dilupakan di SMA, jangan sampai menyesal. Ya, semoga SMA Karanganyar tetap maju dan tentunya semoga bisa terus berkembang dan terus meningkatkan kreativitas baik dari sekolah maupun dari siswanya. Ya semoga lebih baik dari sebelumnya, dan saya harap tidak ada siswa yang seperti saya. Buat adik-adik kelas, buat adik-adik OSIS yang ibaratnya masih baru, semangatlah, kalian nggak tahu apa-apa. Lebih lebih peduli terhadap siswa yang nakal gitu. Dan jangan terlalu Fasilitasnya masih banyak yang harus dibenahi, tapi selebihnya udah bagus. Dan semoga SMA 1 Karanganyar sukses selalu. Semoga makin sukses buat SMA 1 Karanganyar. Terus eventnya makin terkenal juga. Terus kan sekarang SMA Karanganyar udah indah tuh. Jadi dijaga, dirawat baik-baik gitu. Semoga SMA ini bisa melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Untuk pesan saya, lebih sabar lagi gurunya dan juga untuk murid-murid tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Semangat. Semoga kedepannya itu lebih baik, terus lebih maju, terus prestasi akademiknya semoga tambah meningkat, juga prestasi non akademiknya juga tambah banyak meraih penghargaan gitu. Semoga lebih baik ke depannya, fasilitas-fasilitas di sekolah semakin ditingkatkan. Terus untuk adik-adik kelas, fasilitas yang udah ada, yang udah diperbarui, digunakan dengan sebaik-baiknya, dirawat, dijaga. Semoga makin baik, makin bagus, dan makin banyak prestasinya. Diharapkan kepada guru untuk tidak terlalu julid kepada saya. Terima kasih. Semoga ruang OSIS sama ruang pramuka coba dibenerin biar ngerjain prokernya makin semangat. Semoga PAN dalam mengejar siswa-siswinya semakin baik, dan ketika ada siswa yang akan mengikuti lomba dan memerlukan dispensasi, semoga guru tersebut memberikan toleransi, karena untuk mengikuti lomba tersebut tentunya kan membawa nama baik sekolah. Ya, makin maju aja gitu. Ya, kedepannya yang siswa yang di non akademiknya itu lebih disupport lagi, kayak misalnya perlombaan futsal atau yang lainnya, basket atau yang lainnya, lebih disupport lagi. Kalau buat teman-teman sih, aku tunggu kabar suksesnya dari kalian ya. Jangan lupa surat undangannya, undangan nikah. Buat bapak ibu guru yang terhormat, mohon emosinya itu udah diatur lagi ya bapak ibu. Bikin pembelajaran seasik mungkin, sampai bikin anak-anak itu tertarik sama bapak ibu, sampai akhirnya mereka itu masuk pelajarannya dengan cara bapak ibu itu.
biar mereka nggak tertekan dan bapak ibu juga tidak tertekan. Bapak ibu terima kasih. Terus juga emang yang sabar-sabar aja yang ngadepin mereka itu emang otak-otaknya buat adik kelas yang mau masuk siapin mental, karena setiap guru itu galaknya beda. Pesannya semoga bapak ibu guru lebih memberi keringanan kepada anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Terus ya boleh minum lah di kelas kan haus. Buat adik-adik kelas saya, ya intinya kalian itu harus kalian harus bisa belajar mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan semaksimal mungkin, tapi jangan pernah lupa ketika kita bisa bergaul dengan orang lain, itu adalah ilmu yang sangat penting. Karena menurut saya semakin banyak teman atau teman kita dalam berkomunikasi itu merupakan aset kita. Bahkan ada sebuah pepatah itu mengatakan teman adalah aset. Aset di sini dalam arti semakin banyak kita teman, semakin banyak juga kita memiliki pertolongan. Untuk teman-temanku lulusan jalur corona, sukses selalu ya. Semoga bisa keterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Ketika kau terjatuh, pastikan napasku menyelamatkanmu. Hariku, harimu, yakinkan kembali diri usai. Hariku untukmu, takkan berubah di telan waktu. Dikop ya. Iya. Dan aku juga suka sama seseorang di sekolah ini. Beruntungnya aku ketemu dia di sini. Takkan berubah di telan waktu.
Mungkin kalian berpikir ini adalah akhir, tapi bagiku ini adalah sebuah permulaan. Tingkatkan semua mimpimu yang indah. Kau melukis aku. Hari ini akan kita rindukan di hari nanti.